Berdasarkan kajian dan referensi dari pakar sejarah, arkeolog, peneliti baik dari luar maupun dalam negeri, langit terbit melalui proses diskusi dan perenungan yang panjang dan mendalam. Lahirlah keyakinan untuk memberanikan diri menghadirkan kembali kemegahan istana kerajaan Pajajaran yang hilang dalam bentuk modeling atau animasi sesuai petunjuk yang ada kepada khalayak putra Nusantara. Sampurasun pun sapun kula jurungkeun, mukakeun turup mandepun, nyamper nu dihandelemkeun, teundeun pohon nu bareto, nu mangkuk di saung butut, ukireun dina lalangit, tataheun di jero iga. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuwuan yang mengartikan sebuah kota. Di masanya, para masyarakat dunia terbiasa untuk menyebut sebuah kerajaan dengan nama ibu kota. Dari beberapa catatan yang ditemukan, Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati, seperti yang ada pada sebuah prasasti Sang Hyang Tapak 1030 Masehi. Dari segi geografisnya, Kerajaan Pajajaran ada di Parahyangan Sunda, dan Pakuan menjadi kota Sunda sudah tercatat oleh Tom Pers tahun 1513 Masehi dalam The Suma Oriental. Di sini tertulis jika ibu kota kerajaan Sunda memiliki sebuah dayo atau daya yang membutuhkan waktu 2 hari perjalanan dari Kalapa yang sekarang menjadi Jakarta. Sebelum didirikannya Kerajaan Pajajaran, ada beberapa kerajaan yang sudah terlebih dahulu didirikan, yaitu Kerajaan Salaka Negara, Taruma Negara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan juga Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerajaan tersebut, sebab Pajajaran merupakan kerajaan lanjutan dari beberapa kerajaan dimaksud. Kerajaan Pajajaran juga mempunyai 6 pelabuhan penting, yakni Sunda Kelapa, Pontang, Tamgara, Pelabuhan Banten, Cikede, dan juga Cimanu. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Pajajaran merupakan para seniman seperti penari, pemain gamelan, dan juga golongan petani serta perdagangan. Yang mempengaruhi kehidupan dari sektor budaya Kerajaan Pajajaran adalah agama Hindu. Puncak kejayaan Kerajaan Pajajaran di masa pemerintahan Sri Baduka Maharaja, Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya. Dan ini menjadi alasan yang sering dikatakan masyarakat Jawa Barat jika Sri Baduka atau Prabu Siliwangi merupakan seorang raja yang tidak pernah purna dan selalu hidup abadi di hati serta pikiran para masyarakat Jawa Barat. Maharaja tersebut membangun sebuah karya besar, yakni talaga dengan ukuran besar bernama Maharena Wijaya, serta membuat jalan untuk menuju ke ibu kota Pakuan serta Wanagiri. Pembangunan juga bisa dilihat dalam prasasti Kabantenan dan juga batu tulis yang mengisahkan juru pantun dan juga penulis babat yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Kedua prasasti dan juga cerita pantun serta kisah babat tersebut diketahui jika Sri Baduka sudah memberi perintah untuk membuat wilayah perdikan, membuat talaga Maharena Wijaya
untuk memperkuat ibu kota, membuat kebinihajian atau kaputren, membuat pamington atau balai pertemuan, membuat kasatrian untuk memperkuat angkatan perang, dan juga mengatur upeti untuk para raja yang berada di bawahnya. Prasasti batu tulis diteliti tahun 1806, yakni dengan pembuatan cetakan tangan di Universitas Leiden, Belanda. Pembacaan pertama dilakukan oleh Friedrich pada tahun 1853. Dan hingga tahun 1921 sudah terhitung 4 orang ahli yang juga meneliti isi dari prasasti batu tulis tersebut. Salah satunya adalah Cornelis Marinus Plaete. Akan tetapi, Cornelis Marinus Plaete menjadi satu-satunya orang yang lebih mengulas tentang lokasi dari Pakuan. Sedangkan peneliti lain lebih fokus dalam mengartikan isi dari prasasti. Plaete memberi penjelasan dalam legenda dan juga berita sejarah yang lebih dipercaya. Kampung Batu Tulis menjadi tempat puri kerajaan Pajajaran, dan masalah yang ditimbulkan hanya dengan menelusuri letak yang benar. Plaete mengatakan Puri identik dengan kota kerajaan dari kesatuan Sri Bima, Punta, Narayana, Madura, Suradipati, dengan Pakuan adalah ibu kota. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa eksistensi Pajajaran tidak perlu diragukan lagi. Kalaupun ada yang perlu dipertanyakan, bukan lagi persoalan apakah Pajajaran pernah ada ataupun tidak. Akan tetapi, yang masih menarik dipertanyakan adalah mengenai persoalan-persoalan lain seperti nama yang lebih tepat. Apakah Pakuan Pajajaran itu nama keraton, nama ibu kota, atau nama kerajaan? Siapa pendiri keraton Pakuan Pajajaran? Tahun berapa kerajaan itu didirikan? Di mana letaknya? Dan sebagainya. Sesungguhnya, persoalan-persoalan seputar Pajajaran dan Siliwangi ini sudah hampir tuntas dikaji oleh para peneliti terdahulu, baik peneliti asing maupun dalam negeri. Sekedar mencatat beberapa saja, mereka adalah Tendam 1957, Friedrich 1853, Huygens 1867, Holly 1967-1969, Nurduin 1959-1962, Plaete 1911-1914, 1915, Purba Caraka 1921, Suta Arga 1965, Aca 1968, 1970, 1972, Saleh Dana Sasmita 1975, 1983, 2003, 2006. Dengan demikian, secara tegas dapat dikatakan bahwa jangankan sekedar eksistensinya ada atau tidak ada secara historis, persoalan-persoalan lainnya yang lebih rumit pun mengenai Pajajaran dan Siliwangi sudah diteliti dan dibahas secara tuntas. Raja-raja kerajaan Pajajaran. 1. Sri Baduga Maharaja 1482-1521 bertahta di Pakuan. Surawisesa 1521
1535 bertahta di Pakuan. Ratu Dewata 1535-1543 bertahta di Pakuan. Ratu Sakti 1543-1551 bertahta di Pakuan. Ratu Nilakendra 1551-1567 pergi dari Pakuan sebab serangan Maulana Hasanuddin. Raja Mula atau Prabu Surya Kencana 1567-1579 bertahta di Pandeglang. Kesadaran mengenai makna sejarah budaya dan peninggalan adiluhung yang diwariskan oleh para leluhur Pajajaran menjadi dasar estetika demi terbangunnya peradaban yang berbudaya, membangun kepekaan jiwa demi proses terciptanya moralitas bangsa dengan berpijak kepada kearifan lokal dan keluhuran budaya masa lalu yang syarat dengan norma dan peradaban yang berbudi luhur. Dan bukan sesuatu yang mustahil bangunan utuh istana kerajaan Pajajaran bisa kita hadirkan kembali fisiknya secara nyata di bumi Pakuan Pajajaran. Tertitip pengharapan bila terwujud keindahan dan kemegahan duplikat istana kerajaan Pakuan Pajajaran menjadi aset wisata sejarah untuk Bogor dan sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan ekonomi kreatif, dan yang pasti akan menjadi monumen penghormatan kejayaan kepada Prabu Siliwangi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai, menghormati, dan mengagumi jasa para leluhurnya. Saatnya semesta membuka kembali tabir kejayaan Nusantara. Kepada pemirsa yang berbudaya, kiranya berkenan untuk subscribe, like, dan share, agar lebih banyak anak bangsa membuka mata dan hatinya untuk bisa lebih menghargai dan menghormati karya besar para leluhurnya. Berjumpa kembali di episode berikutnya dengan peninggalan-peninggalan istana raja-raja Nusantara yang tidak kalah hebatnya. Bersama Langit Terbit, saatnya semesta membuka kembali tabir kejayaan Nusantara. Sampurasun.